Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Siti Fadilah. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tentang paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu hakikat ipteks. Yang kedua, keutamaan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Yang ketiga, teori-teori ipteks. Yang keempat, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Hakikat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama yaitu hakikat iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi yang menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Nah, secara etimologis, kata ilmu berarti kejelasan. Karena itu, segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar atau dapat diterima oleh akal. Dengan kata lain, sains dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sudah sistematis. Kemudian yang kedua yaitu hakikat seni. Seni berasal dari kata sani yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kata tersebut berkaitan erat dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Berbicara mengenai seni, identik dengan istilah estetika, yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan keindahan, entah menurut realisasinya, entah menurut pandangan subjektifnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seni identik dengan rasa yang timbulnya dari dalam jiwa. Namun demikian, gejala keindahan yang ditimbulkan oleh seni bisa juga didekati dari sudut sains. Keutamaan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk pada keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan dan menyebut kalam sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, karena ilmu pengetahuan itu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya dalam 6 masa. Maka berdasarkan penelitian atau teori dalam sejarah asal mula alam semesta dan kehidupan dapat dikategorikan ke-6 masa itu sebagai berikut. Masa pertama. Pada awalnya keadaan langit dan bumi dalam suatu kesatuan yang padu. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam salah satu firman Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Masa kedua. Pada masa ini gravitasi mulai berperan dan mulai muncul galaksi-galaksi yang terdiri atas bintang-bintang. Juga mulai muncul planet-planet termasuk planet bumi yang terdapat dalam tata surya matahari yang merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Masa ketiga. Masa ini dikenal juga dengan masa Prekambrium. Pada masa ini kondisi bumi masih cukup panas sehingga belum ada makhluk yang hidup di bumi. Masa keempat. Masa ini sering dikenal dengan zaman Paleozoikum. Pada masa ini di bumi mulai terdapat kehidupan sederhana yang ditandai dengan munculnya tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan perintis hingga munculnya hewan-hewan sejenis serangga dan hewan-hewan amfibia.
Masa kelima, masa ini dikenal pula dengan zaman Mesozoikum. Pada masa ini, hewan-hewan sejenis reptil mulai muncul seperti burung dan sejenisnya, dan muncul pula hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus dan sebagainya. Masa keenam, masa ini juga disebut zaman Kenozoikum. Pada masa inilah mulai muncul hewan-hewan mamalia, dan pada akhir dari masa ini mulailah muncul sejarah manusia. Teori-teori ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di awal era pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim yang sama sekarang penemuan masih menjadi rujukan sebagai dasar dari perkembangan pengetahuan modern. Tapi mungkin karena kurangnya publisitas dan banyaknya peristiwa sejarah yang menjadikan nama-nama mereka kurang dikenal bahkan di kalangan para umat muslim itu sendiri. Berikut 5 ilmuwan muslim yang sangat berjasa bagi dunia pengetahuan. Yang pertama yaitu Ibnu Rushd. Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Ibnu Rushd adalah anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Rushd hampir semua diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani atau Yahudi, sehingga kemungkinan karya-karya aslinya sudah tidak ada. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Ia adalah seorang filosof, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun Fit-Tibb yang merupakan rujukan bidang kedokteran selama berabad-abad. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Yang ketiga yaitu Al-Biruni, merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, pengembara, sejatawan, ahli farmasi, dan guru. Yang keempat yaitu Al-Khwarizmi. Beliau adalah tokoh yang berpengetahuan luas dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Al-Jabar merupakan nadi matematika. Yang kelima yaitu Jabir Ibnu Hayyan, lahir di kota peradaban Islam klasik, Kufah atau Irak. Jabir dijuluki bapak kimia modern. Jabir banyak menemukan teori-teori tentang ilmu kimia. Karya lainnya yang telah diterbitkan adalah Kitab Al-Rohmah, Kitab Al-Tajmi, dan lain sebagainya. Ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Dalam Al-Quran, salah satu etika dalam mencari ilmu seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran adalah tidak boleh puas setelah sampai pada batas tertentu jenjang ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ibarat lautan yang tidak bertepi dan tidak pula berbatas. Sejauh manapun manusia meraih ilmu pengetahuan, ia harus terus menambahnya dan ia tidak akan mungkin sampai pada batas kepuasan. Ilmu harus dicari dari sumbernya yang asli. Ia harus didatangi walaupun jauh tempatnya dan susah ditempuh. Dalam Al-Quran telah dikisahkan tentang seseorang yang bersusah payah menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk menemui orang lain yang memiliki ilmu yang tidak dimilikinya. Dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa telah menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa kendaraan di tengah luasnya gurun pasir. Salah satu imbauan Al-Quran dalam dunia ilmu pengetahuan adalah manusia diwajibkan belajar kepada siapa saja yang mempunyai ilmu dan bermanfaat bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Sekalipun ia lebih mudah umurnya, lebih rendah derajatnya. Bahkan kita bisa belajar dari binatang sekalipun. Misalnya kisah dalam Al-Quran tentang seorang yang belajar kepada burung gagak. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.